Sore itu, langit di atas desa Kemuning berwarna jingga keemasan. Matahari mulai turun di balik perbukitan, meninggalkan sinar lembut yang memantul di genangan sawah. Raras berdiri di tepi pematang. Kebaya sederhananya tertiup angin sore, rambutnya terurai sebagian, dan matanya menatap sosok pemuda yang datang mendekat membawa senyum yang selalu membuat jantungnya berdebar. Pemuda itu bernama Bima, anak satu-satunya juragan beras terkaya di desa. Ia datang menenteng 2 bungkusan daun pisang berisi jenang dan sepotong kain putih, katanya untuk persiapan pernikahan mereka yang tinggal menunggu waktu. Raras tersipu. Ia tidak pernah menyangka akan menikah dengan Bima, lelaki yang dulu hanya berani ia pandangi diam-diam dari jendela surau setiap sore. Namun takdir seolah berpihak padanya. Sejak Bima datang meminang 2 bulan lalu, hidupnya dipenuhi kebahagiaan. Ia bahkan sudah menandai tanggal pernikahan mereka di bulan depan, tepat setelah panen raya selesai. Di bawah pohon sawo tua yang berdiri di tepi sawah, mereka berjanji akan selalu bersama. Pohon itu menjadi saksi bisu setiap janji dan tawa mereka. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang Raras sematkan di rambutnya. "Kalau nanti kita sudah menikah, aku ingin tinggal di rumah kecil di tepi sungai," katanya sambil menatap ke arah air yang berkilau keemasan. Bima hanya tersenyum, tapi di balik senyum itu ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tatapannya sesekali kosong, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. "Kenapa diam saja, Mas?" tanya Raras pelan. "Tidak, aku hanya lelah. Urusan panen membuat kepala pusing," jawabnya cepat. Ia mengelus pipi Raras lembut. "Kau percaya padaku kan? Aku sedang menyiapkan segalanya untuk hari itu." Raras mengangguk tanpa ragu. Ia tidak tahu bahwa di balik kata-kata lembut itu tersimpan rahasia kelam. Warga desa sudah mulai berbisik-bisik. Mereka melihat Bima beberapa kali bersama seorang perempuan dari desa sebelah, seorang janda muda yang bekerja di penggilingan padi. Namun setiap kali isu itu sampai ke telinga Raras, ia menolaknya mentah-mentah. Baginya, Bima adalah lelaki baik yang dipilih Tuhan untuknya. Hari semakin gelap. Suara jangkrik mulai terdengar dari balik rumpun bambu. Raras menatap ke arah pohon sawo yang menjulang, daunnya bergoyang pelan, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Pohon itu tua sekali, konon sudah ada sejak masa penjajahan. Orang-orang tua percaya, pohon sawo sering memberi tanda bila sesuatu buruk akan terjadi. Raras hanya tersenyum mendengar cerita itu dulu. Tapi sore itu, entah mengapa, ia merasa hawa di sekitarnya berubah. Udara yang tadi hangat, tiba-tiba menjadi dingin. Seekor burung gagak melintas rendah, suaranya parau memecah kesunyian. Bima mendongak sebentar, lalu menggenggam tangan Raras lebih erat. "Sudahlah, hari sudah senja. Aku harus pulang. Besok aku datang lagi membawa kabar baik," katanya. Raras menatapnya dengan mata berbinar. "Jangan lupa datang, Mas. Ibu sudah menyiapkan kain untuk kebayaku. Tinggal menjahit rendah di bagian leher." Bima mengangguk. Ia menatap wajah Raras lama sekali, seolah ingin menghafalnya. Kemudian ia berbalik, melangkah pergi melewati jalan setapak di antara padi. Raras masih berdiri di sana, mengikuti langkahnya dengan pandangan yang perlahan tenggelam bersama matahari. Ketika bayangan Bima lenyap di ujung jalan, angin berhembus kencang. Raras merapatkan selendangnya. Dari arah pohon sawo, terdengar suara gemerisik, seperti bisikan lirih yang tak jelas. Ia menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Hanya ranting yang bergoyang dan daun-daun yang jatuh perlahan di sekitar kakinya. "Angin sore saja," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia melangkah pulang sambil membawa jenang pemberian Bima. Tapi langkahnya terasa berat. Setiap beberapa langkah, ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari balik bayangan pohon. Sesampainya di rumah, ibunya, Ibu Warti, sedang duduk menenun di teras. Wajahnya yang mulai keriput tampak bahagia melihat anak semata wayangnya tersenyum. "Bagaimana, Nak? Sudah bertemu Bima?" "Sudah, Bu. Beliau janji besok datang lagi membawa kabar," jawab Raras. Ia mencoba menahan debar jantungnya.
Malam itu mereka makan malam bersama dengan sederhana. Setelah selesai, Raras membuka bungkusan jenang yang diberikan Bima. Namun di dalamnya, selain jenang, ia menemukan sehelai pita kecil berwarna merah, bukan miliknya. Hatinya sedikit bergetar. Ia mengenali warna itu, karena pita semacam itu sering dipakai oleh perempuan di desa sebelah yang dulu sempat disebut-sebut dekat dengan Bima. Raras menatap benda itu lama. Bibirnya bergetar, namun ia menolak percaya. Ia menyimpan pita itu di dalam laci meja rias, berharap esok semua prasangka akan hilang. Malam semakin larut. Dari luar terdengar suara lolongan anjing yang panjang, menggema di antara rumah-rumah kayu. Raras terbangun dari tidurnya, jantungnya berdetak cepat. Ia menatap jendela, angin meniup gorden tipis, dan di luar sana, di bawah sinar bulan separuh, ia melihat pohon sawo bergoyang keras seolah diterpa badai. Di antara rantingnya, sekelebat bayangan putih tampak menggantung, lalu lenyap begitu saja. Raras mengira itu hanya mimpi. Ia menarik selimut dan memejamkan mata, tapi bayangan itu tetap menari di benaknya. Malam terasa panjang dan mencekam, sementara di luar, angin membawa aroma melati yang tiba-tiba menguar pekat, seperti menyelimuti seluruh desa. Sebuah pertanda yang belum dipahami siapapun bahwa kisah mereka akan berakhir bukan di pelaminan, melainkan di kegelapan yang menelan segalanya. Pagi itu, rumah Raras dipenuhi suara ibu-ibu yang sibuk menyiapkan perlengkapan pernikahan. Suara lesung menumbuk beras bercampur tawa kecil dan dengungan nyanyian Jawa yang lembut. Di halaman, tampak para tetangga membantu memasang janur kuning di pintu depan. Raras duduk di beranda, menatap kebaya putih yang tergantung di dekat jendela. Kain itu tampak berkilau terkena cahaya matahari, simbol kesucian dan harapan yang ia tunggu-tunggu sejak lama. Tapi entah mengapa, di hatinya ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Sudah 3 hari Bima tidak datang. Ia hanya mengirim pesan lewat seorang anak kecil, mengatakan bahwa urusan panennya belum selesai dan meminta Raras bersabar. Raras berusaha mengerti, namun setiap malam ia menatap langit dan berharap lelaki itu datang, setidaknya untuk memastikan hari bahagianya tidak akan tertunda. Ibu Warti memperhatikan anaknya dengan tatapan lembut. Jangan banyak pikiran, nah. Lelaki itu pasti datang. Mungkin rezekinya sedang diuji. Raras mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir, tapi di sudut pikirannya, rasa cemas semakin tumbuh. Malam nanti adalah malam Midodareni, malam sakral sebelum pernikahan. Bima seharusnya datang membawa mahar dan pakaian adatnya. Semua sudah siap, kecuali pengantinnya sendiri. Menjelang sore, awan mulai menggelap. Hujan turun pelan, membasahi tanah halaman, dan membuat bau bunga melati semakin tajam. Raras duduk di dekat jendela sambil menjahit rendah di leher kebayanya. Jemarinya gemetar sedikit ketika jarum menembus kain. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif, tapi bayangan tentang Bima bersama wanita lain terus menghantui pikirannya. Ia mencoba mengusir pikiran itu, namun semakin diusir semakin kuat. Menjelang malam, seorang anak berlari ke rumah membawa surat yang dilipat rapi. "Mbak Raras, ini titipan dari orang di pasar. Katanya penting," ucap anak itu sebelum pergi. Raras membuka surat itu dengan hati berdebar. Tulisan di atas kertas lusuh itu rapi, tapi bukan tulisan Bima. Hanya tertulis beberapa kalimat singkat yang membuat darahnya berdesir dingin. Jangan menunggu. Ia tidak akan datang. Datanglah ke hutan kecil di tepi sungai. Aku tahu kebenarannya. Raras menatap surat itu lama sekali. Di luar, angin bertiup kencang, membuat jendela berderit pelan. Ia tidak tahu siapa yang menulis surat itu, tapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Jika benar ada yang berani mempermainkan pernikahannya, ia harus tahu. "Ibu, aku ke rumah Ningsi sebentar," katanya cepat sambil mengenakan selendang. Ibu Warti yang sedang menyiapkan sesajen menoleh. "Malam-malam begini? Besok saja nah. Malam ini malam Midodareni, tak elok keluar rumah." Raras menelan ludah. "Sebentar saja, Bu. Aku ingin bicara tentang kebayaku." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah cepat keluar. Hujan sudah reda, tapi udara terasa lembab dan berat.
Bulan bersembunyi di balik awan, membuat jalan desa hanya diterangi lampu minyak dari rumah-rumah penduduk yang sebagian sudah tertutup rapat. Raras berjalan menyusuri jalan setapak. Suara langkahnya bergema di antara pepohonan. Ketika tiba di tepi sungai, udara semakin dingin. Di kejauhan tampak kabut tipis menggantung di atas air. Di sanalah hutan kecil yang disebut dalam surat itu. Pohon-pohon bambu di tepi jalan berdesir tertiup angin, mengeluarkan suara serupa bisikan manusia. "Halo," panggilnya pelan. Suaranya memantul di udara. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk perlahan. Di bawah kakinya, daun-daun kering menimbulkan bunyi gemerisik. Satu-satunya cahaya datang dari lampu minyak kecil yang ia bawa. Bayangan pepohonan bergoyang di tanah seperti tangan-tangan panjang yang ingin meraih tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah di belakang. Raras berbalik cepat, tapi tidak melihat siapapun. Hanya kabut yang semakin tebal dan suara sungai yang berderai pelan. Jantungnya berdetak keras. Ia ingin berbalik pulang, tapi di antara kabut terlihat sesuatu. Sehelai kain putih tergantung di ranting rendah, seperti kebaya miliknya. Raras mendekat. Tangannya gemetar saat meraih kain itu. Begitu disentuh, kain itu lembab, dingin, dan berbau anyir. Ia menjatuhkan lampunya tanpa sengaja. Api kecil padam, menyisakan kegelapan pekat. Di dalam gelap itu, terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Suara itu makin dekat, diiringi napas berat. "Raras!" Ia menahan napas, tubuhnya kaku. Suara itu bukan suara Bima, bukan pula suara yang ia kenal. Suara itu berat dan serak, seperti seseorang yang berbisik dari dalam tanah. "Siapa? Siapa di sana?" Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya hembusan angin dingin menyapu tengkuknya. Lalu sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, basah, dan berbau tanah. Raras menjerit dan berlari sekuat tenaga keluar dari hutan. Kakinya terantuk batu, lututnya berdarah, tapi ia terus berlari tanpa menoleh. Sampai di tepi jalan, ia menatap ke arah rumah-rumah desa yang mulai tampak samar. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Di kejauhan, dari arah hutan yang baru ia tinggalkan, terdengar suara tawa pelan, lirih namun menusuk telinga. Tawa seorang perempuan. Raras jatuh berlutut. Air matanya bercampur air hujan yang masih menetes dari dedaunan. Ia memeluk dirinya sendiri, tak tahu harus percaya apa. Tapi di dada, ia tahu sesuatu sudah berubah. Malam itu, sebelum hari pernikahannya, ada sesuatu yang jahat telah terbangun di balik kegelapan. Dan Raras, tanpa sadar, baru saja membuka pintu menuju akhir takdirnya sendiri. Fajar datang perlahan, membawa kabut tipis yang menutupi seluruh desa Kemuning. Udara terasa berat dan dingin menusuk tulang. Di rumah Ibu Warti, suasana yang semula harusnya ramai karena hari pernikahan justru sunyi mencekam. Lilin-lilin di ruang tengah sudah habis terbakar sejak dini hari, sementara wajah para tetangga yang berkumpul tampak pucat dan muram. Di atas tikar pandan, tubuh Raras terbujur kaku. Wajahnya tenang, tapi kulitnya pucat membiru, dan di ujung bibirnya masih tersisa bekas lumpur sungai. Ibu Warti berteriak histeris ketika jasad anaknya ditemukan pagi itu oleh warga yang sedang mencari rumput di tepi sungai. Kebaya putih yang dikenakan Raras semalam robek di beberapa bagian, rambutnya kusut dan kakinya penuh lumpur. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa sampai ke sana. Warga hanya saling berpandangan, saling berbisik lirih, takut mengucapkan apa yang ada di pikiran mereka. "Katanya tadi malam dia pergi ke rumah sahabatnya," ucap seorang lelaki tua pelan. "Tidak mungkin. Aku lihat Ningsih, sahabatnya itu, semalaman di rumah. Lalu kenapa dia bisa mati di sungai? Jangan-jangan..." Bisikan itu terputus karena semua orang tahu arah pembicaraan itu. Dan nama yang terlintas di benak mereka sama. Bima. Bima tidak muncul pagi itu, tidak juga keluarganya. Padahal hari ini seharusnya hari bahagia, hari ketika mereka bersanding di pelaminan. Di halaman rumah Raras, janur kuning dan hiasan bunga masih tergantung di pintu, tapi kini tertiup angin dengan lesu,
seolah menangisi nasib pengantin yang tak sempat dinikahkan. Polisi desa datang menjelang siang. Mereka memeriksa lokasi di tepi sungai tempat jasad Raras ditemukan. Kepala polisi hanya menggeleng setelah melihat luka-luka di tubuh gadis itu. Tidak ada bukti jelas, tapi ada tanda-tanda seperti bekas cekikan di leher dan goresan di tangan. Namun semua laporan akhirnya disimpulkan sebagai kecelakaan tergelincir. Alasannya, malam itu hujan, tanah licin. Mungkin saja Raras terpeleset dan tenggelam. Ibu Warti tak menerima kesimpulan itu. Anakku tidak akan keluar malam hanya untuk jatuh ke sungai, teriaknya di depan petugas. Tapi tak ada yang mendengarkan. Keluarga Bima datang sore harinya membawa sejumlah uang dan kata-kata manis yang membuat sebagian warga diam. Kami turut berduka. Biarlah ini jadi ujian, jangan diperpanjang. Arwahnya pasti ingin tenang. Ibu Warti menolak uang itu, melemparkannya ke tanah. Tapi malamnya, beberapa orang desa datang membujuk, mengatakan bahwa melawan keluarga Bima hanya akan membawa masalah. Akhirnya, dengan hati hancur, ia hanya bisa pasrah. Pemakaman dilakukan esok harinya, sederhana dan sepi. Tidak ada musik gamelan, tidak ada doa pernikahan yang dulu direncanakan. Hanya suara tangis ibu yang menembus kabut pagi. Raras dimakamkan di ujung pemakaman desa, di bawah pohon besar yang daunnya jarang, tempat biasanya orang menanam jasad yang dianggap membawa aib. Tidak ada nama di nisannya, hanya sebatang kayu dengan bunga melati di atasnya. Ningsih berdiri paling belakang, matanya sembab. Ia merasa bersalah karena malam itu Raras sempat menyebut namanya pada ibunya, tapi ia tak tahu Raras pergi kemana. Saat mendengar kabar kematian itu, tubuhnya langsung lemas. Dalam hati kecilnya, ia tahu ini bukan kecelakaan. Sesuatu telah terjadi di malam itu. Malam setelah pemakaman, desa terasa aneh. Udara menjadi dingin seperti diselimuti kabut abadi. Anjing-anjing menyalak tanpa henti ke arah jalan menuju sungai. Di rumah-rumah penduduk, lampu minyak bergoyang tanpa sebab, meski tidak ada angin. Ibu Warti duduk di ruang tengah memandangi kebaya putih anaknya yang belum sempat dipakai. Kebaya itu kini tergantung di dinding, lembab dan berbau tanah. Tiba-tiba, dari arah kamar Raras, terdengar suara lirih seperti seseorang sedang menyenandungkan tembang Jawa pelan-pelan. Suara itu halus, tapi jelas. Ibu Warti berdiri gemetar, melangkah perlahan ke arah kamar. Pintu kamar tertutup rapat. Saat ia membuka, suara itu langsung berhenti. Tidak ada siapapun di dalam, hanya udara dingin dan kebaya putih yang bergoyang pelan seolah baru saja disentuh seseorang. Malam itu, Ibu Warti tidak tidur. Ia duduk memeluk selendang anaknya, berdoa dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Di luar, angin bertiup membawa aroma melati yang tajam. Dari kejauhan, terdengar suara lembut seperti bisikan seorang gadis. Aku belum menikah, Bu. Aku belum sempat bersanding. Esok harinya, warga yang melintas di tepi sungai melihat sesuatu aneh. Di permukaan air yang tenang, mengambang setangkai bunga melati segar, meski tak ada yang menanam di sekitar sana. Sejak hari itu, setiap malam bulan purnama, bunga yang sama selalu muncul di sungai, dan kadang terdengar suara perempuan bernyanyi pelan dari arah pohon-pohon bambu. Desa Kemuning mulai berbisik bahwa arwah Raras belum tenang, bahwa pengantin yang tak pernah dinikahkan kini berjalan di antara mereka, menunggu janji yang tidak pernah ditepati. Sebagian warga mencoba mengabaikan, sebagian lagi memilih menutup jendela setiap malam. Tapi dari kejauhan, di bawah cahaya bulan yang redup, beberapa orang bersumpah mereka melihat sosok wanita berkebaya putih berdiri di tepi sungai, menunduk, sambil memegang bunga melati yang layu, seolah menunggu seseorang yang takkan pernah datang. Sejak kematian Raras, suasana desa Kemuning berubah perlahan. Malam-malam yang dulu tenang kini sering diiringi lolongan anjing panjang dan angin yang berputar aneh di antara rumah-rumah kayu. Orang-orang enggan keluar setelah matahari terbenam. Beberapa warga mengaku melihat bayangan putih melintas di jalan menuju sungai, berjalan perlahan sambil membawa bunga melati di tangan.
Awalnya mereka mengira itu hanya khayalan karena rasa takut. Namun semakin lama, cerita itu menjadi nyata dalam bisikan yang menyebar dari mulut ke mulut. Suatu malam, Sarto, penjaga malam desa, sedang berkeliling membawa obor. Ia berhenti di tikungan dekat pohon sawo tua, tempat dulu Raras sering bertemu dengan Bima. Udara di sekitar situ terasa lebih dingin dari biasanya. Saat Sarto menengadah, ia melihat sesuatu di bawah pohon itu. Sosok wanita berdiri diam mengenakan kebaya putih. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, dan di tangannya tergenggam bunga melati yang tampak layu. Sarto berusaha memanggil, "Siapa di sana? Malam-malam begini, ngapain berdiri di situ?" Tapi sosok itu tak menjawab, hanya menoleh perlahan, dan dalam sekejap, cahaya obor Sarto bergetar hebat lalu padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara lirih seperti nyanyian tembang Jawa. Suaranya lembut, namun membuat bulu kuduk berdiri. Ketika obor kembali dinyalakan, sosok itu telah lenyap, menyisakan bau bunga melati yang tajam menusuk hidung. Keesokan paginya, Sarto demam tinggi. Ia hanya terbaring di rumah dan terus bergumam ketakutan. Dia mencari pengantinnya. Dia mencari pengantinnya. Kata Sarto berulang-ulang. Warga mulai resah. Mereka percaya arwah Raras bangkit karena kematiannya belum mendapat keadilan. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Beberapa orang mendengar suara langkah lembut di depan rumah mereka saat tengah malam. Ketika mereka mengintip lewat celah jendela, terlihat sosok perempuan berjalan pelan, menunduk sambil membawa bunga melati. Kadang terdengar bisikannya yang sayup. "Di mana pengantinku?" Setelah itu, udara menjadi dingin sekali. Lampu minyak berkedip, dan ayam jantan berkokok sebelum waktunya. Ningsih, sahabat Raras, menjadi salah satu yang pertama kali didatangi mimpi aneh. Dalam mimpinya, Raras muncul mengenakan kebaya putih bersih. Wajahnya pucat namun cantik, bibirnya tersenyum sayu. Ia berkata lirih, "Aku belum menepati janji Ningsih. Aku masih menunggu dia di bawah pohon sawo." Ningsih terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, merasakan aroma melati menguar di kamarnya, meski semua jendela tertutup rapat. Di rumah keluarga Bima, kejadian aneh mulai terjadi pula. Lampu minyak sering padam sendiri, cermin kamar Bima retak tanpa sebab, dan di halaman belakang, bunga melati yang dulu ditanam ibunya kini tumbuh lebat dalam semalam. Pembantu rumah sering mendengar suara langkah perempuan dari arah sumur tua. Suara itu berhenti setiap kali seseorang mencoba mendekat. Suatu malam, Bima sendiri terbangun karena mendengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Ketukan itu teratur, pelan tapi terus berulang. Ia membuka mata, menatap jendela yang berembun. Di balik kaca, samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, dan tangannya menempel di kaca, meninggalkan bekas air di permukaannya. Saat Bima bangkit dengan tubuh gemetar, suara itu berubah menjadi bisikan yang memanggil namanya lembut namun mengerikan. "Bima, apakah kau siap menikah denganku?" Bima terlonjak, menjerit keras, membuat orang serumah berhamburan masuk. Tapi ketika pintu dibuka, jendela kamar terbuka lebar, dan udara di dalam terasa seperti dari dalam kubur, dingin dan berbau melati busuk. Bima tidak bisa bicara semalaman. Ia hanya duduk di pojok kamar, memandangi jendela dengan mata kosong. Desa menjadi gempar. Warga yakin arwah Raras datang menagih janjinya. Mbah Ranti, dukun tua yang tinggal di pinggir sawah, dipanggil untuk menenangkan keadaan. Ia datang membawa dupa dan air kembang 7 rupa. "Rohnya tidak tenang," kata Mbah Ranti pelan. "Dia mati membawa janji yang diingkari. Sebelum pengantin pria menebus dosanya, arwah itu akan terus mencari." Malam itu, Mbah Ranti menyalakan dupa di bawah pohon sawo. Asapnya membumbung, dan udara sekitar menjadi hening. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, seperti dari dunia lain. Kemudian, di antara kabut, tampak sesosok bayangan perempuan berjalan perlahan. Matanya hitam tanpa bola mata. Tapi di wajahnya ada senyum lembut yang mengerikan. "Sudahlah Raras," bisik Mbah Ranti gemetar. "Pergilah nak, biarkan dunia tenang."
Namun angin berhembus kencang, membuat dupa padam. Pohon sawo bergetar kuat, daun-daunnya berguguran seperti hujan. Dalam suara angin itu, terdengar bisikan yang sangat jelas. Belum. Aku belum menikah. Sejak malam itu, setiap kali bulan purnama datang, orang-orang tidak berani lewat di jalan dekat pohon sawo. Mereka bilang, di bawah sinar bulan, sosok pengantin berkebaya putih sering berdiri diam, menatap ke arah rumah Bima, membawa bunga melati yang selalu layu di tangannya. Ia tidak berteriak, tidak menakuti, hanya menunggu. Menunggu pengantinnya yang dulu berjanji akan datang setelah panen, tapi kini bersembunyi di balik dosa dan ketakutan yang mulai menghancurkan hidupnya sedikit demi sedikit. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian di bawah pohon sawo. Desa Kemuning semakin diliputi ketakutan. Setiap malam, aroma melati yang kuat selalu tercium, meski tidak ada bunga yang mekar. Suara lembut seorang perempuan kadang terdengar menyanyi dari arah sungai, dan ayam jantan sering berkokok sebelum fajar, seolah menandai sesuatu yang tak kasat mata sedang melintas. Ningsih menjadi orang yang paling gelisah. Sejak kematian sahabatnya, tidurnya tidak pernah nyenyak. Hampir setiap malam ia bermimpi hal yang sama. Raras datang mengenakan kebaya putih penuh noda lumpur. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajah. Dan di tangan kirinya tergenggam cincin emas kecil. Dalam mimpi itu, Raras selalu berkata dengan suara lirih namun tegas, "Bima menghancurkan janjinya, Ningsih. Bukalah peti di bawah ranjang ibuku. Di sana kebenaran disembunyikan." Mimpi itu terus berulang sampai malam ketujuh. Ningsih tak tahan lagi. Pagi itu ia memberanikan diri datang ke rumah Ibu Warti. Rumah itu kini sepi dan suram, seolah ikut berkabung. Tirai jendela ditutup rapat, dan kebaya putih milik Raras masih tergantung di ruang tamu. Kini berubah kusam dan sedikit robek di ujungnya. "Bu!" panggil Ningsih pelan. "Saya ingin membantu beres-beres, biar rumah ini tidak terlalu sunyi." Ibu Warti hanya mengangguk lemah. Wajahnya tampak letih, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Ia lalu keluar ke dapur, meninggalkan Ningsih sendirian di kamar Raras. Kamar itu masih seperti terakhir kali sebelum kematian. Di meja rias tergeletak pita merah yang dulu ditemukan Raras di dalam bungkusan jenang. Ningsih memegangnya pelan. Ia ingat betul siapa yang biasa mengenakan pita seperti itu. Sinta, janda muda dari desa sebelah yang sempat dirumorkan dekat dengan Bima. Dada Ningsih bergetar hebat. Rasa curiga mulai menyesakkan pikirannya. Ia berlutut di sisi ranjang, mengingat pesan dalam mimpi. Dengan tangan gemetar, ia menggeser kasur dan menemukan peti kayu kecil berwarna gelap di bawahnya. Kuncinya berkarat, tapi dengan sedikit tenaga peti itu terbuka, menimbulkan suara berderit panjang. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Selembar surat yang sudah menguning, sepotong kebaya berdarah, dan cincin emas yang tampak baru. Ningsih membuka surat itu perlahan. Tulisan di atas kertas itu rapi namun tergesa. Isinya membuat darahnya berdesir dingin. "Raras, maafkan aku tidak bisa menikahimu. Sinta mengancam akan membongkar rahasia kita. Aku hanya bisa menghindar. Jangan cari aku malam ini. Aku mohon." Surat itu ditandatangani dengan nama Bima. Air mata Ningsih menetes deras. Ia menatap kebaya berdarah di dalam peti itu. Kainnya robek dan masih berbau lembab. Ia langsung teringat pada bekas luka di tubuh Raras saat ditemukan di sungai. Tidak mungkin ini hanya kecelakaan. Seseorang telah menyeret dan menyakitinya sebelum membuangnya ke air. Langit di luar mulai gelap. Suara petir bergema dari kejauhan. Ningsih menatap ke arah jendela kamar, dan di sana, di balik tirai tipis, terlihat bayangan samar seorang perempuan berdiri di halaman. Rambutnya panjang, kebayanya putih berkilau dalam kilat. Ia menatap lurus ke arah Ningsih, lalu mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan cincin emas yang sama seperti yang ada di dalam peti. Ningsih menjerit pelan dan menjatuhkan surat itu. Tapi sesaat kemudian, bayangan itu lenyap, hanya meninggalkan aroma melati yang sangat kuat memenuhi ruangan. Ibu Warti berlari masuk, wajahnya panik. "Ada apa, Ningsih?" Ningsih tak bisa menjawab, hanya memeluk wanita tua itu erat-erat sambil menangis.
Bu, Raras. Raras tidak mati karena jatuh. Dia dibunuh, Bu. Bima yang melakukannya. Saya menemukan buktinya. Ibu Warti tertegun, matanya membulat menatap peti terbuka di lantai. Ia mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Ketika membacanya, tangisnya pecah lagi. Anakku. Oh, anakku. Malam itu, hujan turun deras mengguyur desa. Petir menyambar berkali-kali, menerangi pepohonan dan sawah di kejauhan. Di tengah hujan, Ningsih merasa ada sesuatu yang berubah di udara, seolah arwah Raras sedang mendengarkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Perlahan, suara itu mendekat, lembut namun pasti. Lampu minyak di meja berkedip pelan. Dari pintu kamar, tampak bayangan putih melintas cepat, disertai suara tembang Jawa yang lirih namun menyayat hati. Ibu Warti menatap Ningsih, wajahnya pucat. Dia datang, Ningsih. Dia sudah tahu kebenarannya. Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Angin dingin masuk dari celah pintu, meniup kebaya putih yang tergantung hingga bergoyang pelan. Di antara hembusan itu, terdengar bisikan lembut, suara yang pernah dikenalnya dengan sangat baik. Terima kasih, Ningsih. Sekarang aku tahu siapa yang harus menepati janji. Lalu sunyi. Hanya hujan yang masih menetes dari atap. Tapi malam itu, Ningsih tahu satu hal. Arwah Raras sudah menemukan arah. Dan arah itu menuju rumah Bima, lelaki yang pernah berjanji di bawah pohon sawo bahwa ia akan mencintai Raras selamanya. Kini janji itu akan ditagih dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, di rumah panggung milik keluarga Bima, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan bambu berdesir nyaring. Lampu minyak di ruang tamu bergoyang tertiup angin. Bayangannya menari di dinding kayu seperti sosok-sosok yang berbisik. Bima duduk termenung di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya merah karena tak tidur berhari-hari. Sejak malam kematian Raras, hidupnya tak pernah tenang. Ia sering mendengar langkah kaki perempuan di belakangnya, meski ia tahu tak ada siapapun di sana. Kadang ia mencium wangi melati di tengah malam, bahkan pernah menemukan sepotong kain kebaya basah tergantung di depan pintu kamarnya. Tapi malam ini, semuanya terasa lebih nyata, lebih dekat. Di luar, hujan mulai turun, disertai petir yang menyambar. Suara pintu kayu berderit perlahan terbuka, meski tak ada angin yang cukup kuat untuk mendorongnya. Bima menegakkan tubuhnya, napasnya tersengal. Ia menatap ke arah pintu, dan di sana terlihat siluet seorang perempuan berdiri di bawah cahaya petir. Kebaya putihnya menempel di tubuh, basah seperti baru keluar dari sungai. Rambut hitam panjang menutupi wajahnya, hanya sedikit memperlihatkan kulit pucat yang nyaris transparan. Bima terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Raras! Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah perlahan, langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Air menetes dari ujung kebayanya, meninggalkan jejak di lantai. Bima mundur beberapa langkah, tapi sosok itu terus mendekat, dan saat jaraknya hanya beberapa langkah lagi, ia mengangkat wajahnya. Di balik rambut yang basah dan kusut, tampak wajah Raras. Wajah itu pucat, bibirnya membiru, namun matanya menyala dengan sorot penuh dendam. Suara lirih keluar dari mulutnya, menggema di seluruh ruangan. Kenapa kau mengingkari janji, Bima? Bima jatuh terduduk, kedua tangannya menutup telinga. Aku tidak bermaksud. Aku takut. Sinta mengancam. Aku tidak ingin kau terluka. Raras mendekat. Suara air menetes terdengar setiap langkahnya. Dan kau malah membiarkan aku mati di sungai itu? Kau pikir aku tak tahu? Kau dan Sinta menemuiku malam itu. Kau memintaku datang ke pinggir sungai, dan di sana, segalanya berakhir. Wajah Bima berubah pucat pasi. Aku tidak membunuhmu, Raras. Itu kecelakaan. Aku hanya ingin bicara, tapi kau terpeleset. Raras menatapnya tajam, matanya memerah seperti bara. Kau mendorongku. Udara di dalam rumah mendadak dingin. Lampu minyak bergetar hebat, lalu padam. Dalam kegelapan, hanya suara Raras yang terdengar,
berat dan menyayat. Kau berjanji akan menikahiku, Bima. Sekarang, aku datang untuk menagih janji itu. Bima berlari ke arah pintu, namun gagangnya terkunci rapat. Ia berteriak memanggil ibunya, tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Dari belakang, terdengar suara langkah basah mendekat lagi. Ketika ia menoleh, Raras sudah berdiri tepat di belakangnya. Begitu dekat hingga Bima bisa mencium bau tanah basah dan melati yang menusuk. Tiba-tiba tangan dingin menggenggam lehernya. Mari, Bima. Kita sempurnakan pernikahan yang tertunda. Bima menjerit keras. Tubuhnya terhempas ke lantai, berguling hingga menabrak meja. Gelas dan piring pecah berserakan, namun tidak ada yang mendengar jeritannya di luar sana. Raras membungkuk, menyentuh wajahnya dengan jari pucat. Air mata darah menetes dari matanya. Sekarang kau tidak bisa lari lagi. Aku sudah menunggumu terlalu lama. Dalam kepanikan, Bima meraih pisau dapur yang tergeletak di lantai. Ia mengayunkannya ke arah Raras, tapi pisau itu menembus tubuhnya tanpa melukai apapun. Udara di sekeliling berubah dingin membeku. Tiba-tiba, tangan Raras mencengkeram pergelangan Bima, dingin seperti besi, dan menariknya ke arah pintu belakang. Bima berusaha melepaskan diri, tapi tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Ia terseret keluar rumah, ke halaman belakang, di mana genangan air hujan memantulkan cahaya petir. Di sana, Raras berhenti. Ia menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum samar. Senyum yang dulu begitu manis, kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Dulu aku ingin kau menuntunku ke altar, bukan ke liang sungai, bisiknya pelan. Sekarang aku akan mengajakmu kembali ke tempat di mana semuanya berakhir. Raras menarik Bima ke arah sungai yang mengalir deras di belakang rumah. Jeritannya memecah malam, namun suara hujan dan petir menenggelamkan semuanya. Beberapa tetangga mengaku melihat dua bayangan berjalan beriringan menuju tepian sungai malam itu. Satu berpakaian putih, satu lagi berlutut memohon ampun. Pagi harinya, warga menemukan Bima terapung di sungai dengan mata terbuka lebar dan cincin emas melingkar di jari manisnya. Di samping tubuhnya, tergeletak seikat melati basah dan sepotong kebaya putih yang robek di ujungnya. Sejak hari itu, setiap kali ada kabut turun di tepi sungai, orang-orang bersumpah mendengar suara perempuan menyanyi lembut lagu pengantin Jawa. Suaranya lirih, seolah berasal dari dasar air, dan di antara desiran itu, kadang terdengar bisikan halus memanggil nama seseorang yang tak akan pernah bisa menjawab lagi. Pagi setelah penemuan jasad Bima, Desa Kemuning diselimuti kabut tebal yang tak kunjung sirna, meski matahari sudah tinggi. Suasana desa menjadi muram dan mencekam. Burung-burung tidak berkicau, angin seolah enggan berembus. Di tepi sungai tempat jasad itu ditemukan, warga menancapkan sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan segelas air putih, berharap agar arwah yang gentayangan bisa tenang. Namun, ada yang tahu, arwah itu belum berhenti menuntut. Ningsi datang ke tempat itu dengan wajah pucat. Ia membawa melati segar, menaburkannya perlahan di atas batu besar yang licin. Di hatinya masih ada ketakutan, tapi juga iba. Raras, semua sudah selesai kan? Kau sudah mendapatkan keadilan, bisiknya pelan. Namun, saat bunga terakhir jatuh ke air, angin berhembus aneh, membawa bisikan samar. Seperti suara Raras, lembut tapi dingin. Belum, Ningsih. Belum semuanya terungkap. Ningsih tersentak. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tidak ada siapapun. Sungai itu sepi, hanya gemericik air dan kabut putih yang melayang pelan di permukaan. Ia memejamkan mata, menenangkan diri, mencoba meyakinkan bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, dalam hatinya, ia tahu suara itu nyata. Sore harinya, ia pergi menemui Ibu Warti untuk menyampaikan kabar kematian Bima. Rumah itu kini tampak lebih suram dari sebelumnya. Tirai ditutup rapat, dan di ruang tengah, bau dupa masih menggantung tebal. Ibu Warti duduk menatap kosong foto Raras yang kini sudah dibingkai di meja. Dia sudah menjemputnya. Ya, Ningsih. Suaranya serak,
seperti habis menangis berjam-jam. Ningsih mengangguk pelan. "Iya, Bu. Tapi saya takut, Bu. Raras belum tenang. Dia bilang masih ada yang belum selesai." Ibu Warti menatapnya, lalu berdiri pelan menuju kamar anaknya. "Kalau begitu, mungkin sudah waktunya kau tahu segalanya." Ia membuka lemari tua di sudut kamar, mengeluarkan kotak kecil yang dibungkus kain merah. Di dalamnya ada foto lama, Raras, Bima, dan seorang perempuan lain yang berdiri di tengah mereka. Perempuan itu tersenyum manis, mengenakan kebaya biru. Ningsih mengenal wajah itu. "Sinta!" gumamnya pelan. Ibu Warti mengangguk. Dia teman Raras sejak kecil, tapi beberapa bulan sebelum pernikahan, Raras mulai berubah. Ia sering menangis tanpa sebab, dan setiap kali aku tanya, ia hanya berkata, "Bima tak seperti dulu." Aku tak mengerti saat itu. Sampai suatu malam ia pulang dengan mata sembab. Ia bilang Sinta datang menemuinya, membawa kabar bahwa ia sedang mengandung anak Bima. Darah Ningsih berdesir dingin. "Jadi, itu alasan Bima membatalkan pernikahan?" "Bukan hanya itu," jawab Ibu Warti lirih. "Raras tak ingin mempercayainya, jadi ia pergi sendiri menemui Bima malam itu di tepi sungai. Aku tahu dari tetangga yang melihatnya berjalan membawa kebaya pengantin. Setelah itu, dia tak pernah kembali." Ningsih menunduk, menggenggam erat lututnya. "Tapi Bu, kalau Raras sudah menjemput Bima, kenapa dia belum tenang?" Ibu Warti menatap keluar jendela, ke arah bukit di kejauhan. Karena yang mengkhianati cinta bukan hanya Bima. Kata-kata itu bergema di kepala Ningsih. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Angin berdesir lembut di luar, membawa wangi melati yang anehnya makin kuat semakin malam. Dari arah jendela, terdengar suara langkah pelan, lalu ketukan 3 kali di kaca. Tok, tok, tok. Ningsih menoleh perlahan. Di balik jendela, tampak bayangan samar seorang perempuan. Rambutnya panjang, kebaya putihnya berkibar lembut tertiup angin. Wajahnya nyaris tak terlihat, tapi dari sorot matanya, Ningsih tahu itu Raras. "Raras!" Suaranya bergetar. Raras hanya menatapnya, lalu menggerakkan bibir tanpa suara. Tapi Ningsih bisa membaca pesan itu dengan jelas. Dia bukan satu-satunya. Lalu bayangan itu memudar perlahan, hanya menyisakan aroma melati yang semakin pekat, hingga Ningsih hampir pingsan karena sesak. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar. Ada yang mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih berjalan di pematang sawah saat fajar. Ada pula yang mendengar suara tangis di halaman belakang rumah Sinta. Banyak warga mulai menutup pintu sebelum maghrib, takut jika pengantin putih itu datang bertamu. Sementara itu, Sinta sendiri terlihat murung. Ia jarang keluar rumah dan sering bicara sendiri di depan cermin. Kadang, dari luar, terdengar suaranya berbisik. "Aku sudah minta maaf, Raras. Jangan datang lagi, tolong." Tapi malam berikutnya, tangis itu berubah menjadi jeritan. Warga yang tinggal di sekitar rumah Sinta mengatakan mereka melihat sosok putih berdiri di atap. Rambutnya menjuntai panjang menutupi wajah, sementara Sinta menjerit-jerit di dalam rumah memohon ampun. Saat warga datang esok paginya, mereka menemukan rumah itu terbuka lebar. Di dalam, Sinta terbaring di lantai dengan mata melotot dan tangan menggenggam seikat melati yang sama seperti yang ditemukan di tubuh Bima. Di dinding dekat tubuhnya, tergores tulisan samar berwarna merah. Janji harus ditepati. Sejak saat itu, kisah tentang pengantin yang tak pernah dinikahkan menjadi legenda di desa Kemuning. Orang tua melarang anak gadis keluar malam, terutama jika sedang menjelang bulan purnama. Sebab, pada malam-malam seperti itu, wangi melati sering muncul tanpa sebab, dan dari kejauhan, kadang terdengar nyanyian lembut seorang perempuan mengenakan kebaya putih, berjalan perlahan di tepi sungai, seolah masih mencari sesuatu, atau seseorang yang belum sempat ia bawa bersamanya ke alam kematian. Beberapa bulan telah berlalu sejak kematian Sinta, namun ketenangan masih belum kembali ke desa Kemuning. Masyarakat hidup dalam ketakutan. Setiap malam,
Kabut tipis turun dari arah sungai, membawa aroma melati yang semakin pekat. Suara gamelan samar kadang terdengar dari kejauhan, diikuti nyanyian lembut yang menggema di antara pepohonan bambu. Orang-orang percaya arwah Raras belum tenang sepenuhnya, dan kini ia mulai mencari orang-orang yang turut berperan dalam penderitaannya. Ningsih semakin terpuruk. Ia merasa bersalah karena semua hal seolah dimulai sejak dirinya menemukan peti di kamar Raras. Setiap kali ia menutup mata, wajah sahabatnya selalu muncul. Kadang tersenyum sendu, kadang menatap dengan mata merah menyala. Malam itu, Ningsih duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang tampak letih dan kusut. "Apa yang sebenarnya kau mau, Ras?" bisiknya pelan. Dari balik bayangan cermin, sesuatu mulai tampak samar. Wajah Raras dengan kebaya putih yang berkibar seolah tertiup angin tak terlihat. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi senyum kecil tampak di bibir pucatnya. Suaranya terdengar lembut, hampir seperti bisikan dari mimpi. "Masih ada satu, Ningsih. Seseorang yang tahu segalanya tapi memilih diam." Ningsih terperanjat. "Siapa maksudmu? Siapa lagi yang harus menebus kesalahan ini?" Namun bayangan itu perlahan memudar, hanya menyisakan embun dingin di permukaan cermin. Keesokan paginya, Ningsih memberanikan diri mendatangi Mbah Sastro, dukun tua yang dikenal memiliki mata batin. Lelaki itu tinggal di pinggir desa. Rumahnya dipenuhi bau dupa dan daun kering. Ia mendengarkan cerita Ningsih dengan tenang, matanya memejam sambil menggenggam tasbih dari kayu sawo. "Raras belum menemukan damai," katanya lirih. "Jasadnya memang telah dikubur, tapi jiwanya masih terikat oleh dendam dan rahasia. Ada satu hal yang belum diungkap. Seseorang yang menutup kebenaran itu, orang yang kau kira tak bersalah." Ningsih menatapnya tak percaya. "Siapa, Membah? Tolong, saya ingin mengakhiri semua ini. Raras sahabat saya. Saya tidak tahan melihat dia tersiksa." Mbah Sastro membuka matanya perlahan, tatapannya tajam dan dalam. "Pergilah ke makam Raras malam Jumat nanti. Bawalah cermin yang biasa ia pakai berdandan. Saat kabut mulai turun, lihatlah pantulanmu di cermin itu, dan kau akan tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan hidupnya." Malam Jumat tiba. Langit mendung. Angin dingin bertiup dari arah timur. Ningsih berjalan menuju pemakaman dengan langkah ragu. Di tangannya, ia membawa cermin oval dengan bingkai kayu jati. Cermin yang dulu sering digunakan Raras untuk berdandan sebelum Bima datang melamarnya. Kuburan Raras tampak basah karena hujan sore tadi. Bunga di atasnya sudah layu, namun aroma melati justru tercium lebih kuat dari sebelumnya. Ningsih meletakkan cermin itu di atas batu nisan dan duduk bersila di depannya. "Raras, kalau kau masih di sini, tunjukkan padaku kebenaran itu. Aku siap melihatnya." Kabut mulai turun perlahan. Suara jangkrik berhenti. Udara di sekeliling menjadi hening dan berat. Permukaan cermin bergetar pelan, seperti terkena angin meski udara malam itu diam. Lalu bayangan muncul di sana, bukan wajah Ningsih, melainkan Raras. Ia menatap dari balik cermin, matanya tenang namun dalam. "Terima kasih, Ningsih." Suaranya menggema lembut. "Tapi yang kau cari bukan Bima, bukan Sinta. Ada orang lain yang membuatku pergi malam itu. Orang yang seharusnya menjagaku." Cermin itu tiba-tiba berembun. Lalu dari balik kabut pantulan, perlahan muncul sosok perempuan tua. Wajah Ibu Warti. Ningsih membeku. "Tidak mungkin." Raras tersenyum sendu. "Ibuku yang mengirimku ke sungai malam itu, Ningsih. Ia tahu tentang kehamilan Sinta sebelum aku tahu. Ia ingin aku melepaskan Bima. Tapi aku menolak. Kami bertengkar. Aku pergi dengan kebaya pengantin, dan di tepi sungai, dia datang menyusulku. Ia ingin menghentikanku, tapi amarahnya menelan segalanya." Air mata Ningsih mengalir deras. "Tidak, Raras. Beliau menyesal. Dia mencintaimu." "Cinta yang bercampur dengan malu dan amarah bisa membunuh," jawab Raras pelan. "Dia tidak berniat membunuhku, tapi tangannya mendorongku. Saat aku jatuh ke sungai, dia menatapku dengan mata ketakutan dan berlari pergi." Cermin bergetar semakin kuat.
hingga permukaannya retak halus seperti sarang laba-laba. Raras menatap Ningsih untuk terakhir kalinya. "Tolong, katakan padanya, aku sudah memaafkan, tapi aku tidak bisa pergi sebelum dia mengaku." Tiba-tiba angin berputar kencang, meniup kabut hingga mengaburkan segalanya. Cermin itu pecah, dan Ningsih menjerit, terlontar ke belakang. Saat ia membuka mata, kuburan Raras tampak bersinar samar oleh cahaya bulan yang menembus kabut. Esok paginya, Ningsih datang ke rumah Ibu Warti. Wajah perempuan tua itu pucat, matanya sayu seperti menanggung beban berat. "Aku tahu kenapa kau datang, Ningsih," katanya lirih sebelum Ningsih sempat bicara. "Dia menemuimu, bukan?" Ningsih hanya mengangguk pelan. Ibu Warti menatap jauh keluar jendela. "Setiap malam aku mendengar suara air, suara langkahnya dari arah sungai. Aku pikir itu hanya mimpi, tapi hatiku tahu. Aku tak akan bisa tenang sampai aku mengatakan kebenarannya." Air matanya jatuh. "Aku tidak bermaksud membunuh anakku sendiri. Aku hanya ingin menghentikannya malam itu. Aku takut dia dipermainkan. Aku marah karena Bima mempermalukan keluarga kami." Saat aku menarik tangannya di tepi sungai, kakinya terpeleset. Aku melihatnya jatuh. "Ningsih." Tapi aku terlalu takut untuk menolong. Aku berlari. Dan sejak malam itu, aku tak pernah tidur nyenyak lagi. Ningsih memeluk wanita tua itu erat-erat, mencoba menenangkan tangisnya. Namun, di luar rumah, angin berhembus lembut membawa aroma melati yang seakan berkurang intensitasnya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, suasana desa Kemuning terasa sedikit lebih ringan. Seolah arwah yang selama ini bergentayangan, akhirnya mulai melangkah pergi. Bukan karena dendamnya terbalas, tapi karena maaf akhirnya terucap. Beberapa minggu setelah pengakuan Ibu Warti, suasana desa Kemuning mulai berubah perlahan. Kabut yang dulu selalu menyelimuti setiap pagi, kini jarang muncul. Aroma melati yang selama ini menjadi tanda kehadiran arwah Raras semakin memudar, digantikan dengan wangi tanah basah setelah hujan yang menenangkan. Namun di balik ketenangan itu, masih ada satu hal yang mengganjal. Ningsih merasa seolah Raras belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung bulat di langit, Ningsih bermimpi. Ia berada di tepi sungai tempat semua kisah itu berakhir. Air mengalir tenang, namun permukaannya memantulkan wajah seseorang, bukan dirinya, melainkan Raras. Sahabatnya itu berdiri di seberang sungai, mengenakan kebaya putih yang kini bersih dan berkilau lembut. Tidak ada lagi noda darah, tidak ada tatapan penuh dendam, hanya ketenangan. "Raras!" panggil Ningsih pelan. Raras tersenyum lembut. "Terima kasih, Ningsih. Kau telah menepati janjiku." "Sudahkah engkau benar-benar tenang sekarang?" tanya Ningsih. Suaranya bergetar. "Belum sepenuhnya," jawab Raras dengan mata sayu. "Masih ada satu hal yang harus dilakukan. Bukan untukku, tapi untuk ibu. Dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Jika ia tak berdamai dengan masa lalu, aku takkan bisa benar-benar pergi." Ningsih terbangun dengan air mata, membasahi pipinya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan paginya, ia pergi ke rumah Ibu Warti membawa sesuatu. Cermin kecil yang pecah di makam Raras. Ia telah menyatukan pecahannya dan membungkusnya dengan kain putih. "Bu," kata Ningsih saat sampai di rumah itu. "Raras ingin ibu melihat sesuatu." Ibu Warti menatap cermin itu dengan tangan bergetar. "Aku tidak pantas melihat wajahku sendiri lagi, Ningsih. Setiap kali aku menatap cermin, aku hanya melihat dosa." Ningsih memegang tangan wanita tua itu lembut. "Raras tidak ingin ibu terus menyiksa diri," dia bilang. "Maaf yang belum ibu berikan pada diri sendiri, yang membuatnya terikat di dunia ini." Air mata Ibu Warti menetes. Ia duduk di depan cermin itu dan perlahan membuka kain putihnya. Permukaan cermin bergetar halus, memantulkan wajahnya yang lelah dan penuh luka batin. Tapi tak lama kemudian, pantulan itu berubah. Muncul bayangan Raras di belakangnya, tersenyum tenang. "Ibu?" Suara lembut itu menggema, seolah berasal dari dalam cermin.
Jangan menangis lagi. Aku sudah memaafkan segalanya. Ibu Warti terisak keras. Ia menyentuh cermin itu. Air matanya menetes di permukaannya. Anakku, maafkan ibu. Ibu hanya takut kehilanganmu. Ibu tak bermaksud. Belum sempat kalimat itu selesai, cahaya lembut muncul dari cermin, hangat dan menenangkan. Bayangan Raras semakin jelas. Kini ia berdiri mengenakan selendang pengantin putih. Wajahnya berseri seperti sebelum tragedi itu. Ia menatap ibunya dengan kasih sayang yang tulus. Cinta ibu yang membuatku jatuh, tapi cinta juga yang membuatku bertahan. Kini aku bisa pergi dengan damai, Bu. Jagalah Ningsih. Dia sudah seperti saudara bagiku. Perlahan, cahaya itu memudar. Cermin kembali menampilkan pantulan normal, namun aroma melati memenuhi ruangan. Lembut, tidak menusuk, seperti ucapan perpisahan. Ibu Warti memeluk Ningsih erat-erat, air matanya tak berhenti mengalir. Dia sudah pergi, Ningsih. Kali ini sungguh-sungguh pergi. Beberapa hari kemudian, mereka berdua pergi ke makam Raras untuk menabur bunga baru. Di sana, udara terasa lebih hangat, dan langit terlihat jernih tanpa kabut. Ningsih meletakkan melati segar di atas nisan sahabatnya, dan berbisik, "Kau sudah bebas, Ras. Tapi kenanganmu akan selalu tinggal di sini, bersama kami." Sejak hari itu, desa benar-benar tenang. Tidak ada lagi wangi melati misterius, tidak ada lagi suara tembang di tengah malam. Sungai yang dulu menjadi saksi tragedi, kini menjadi tempat anak-anak bermain dan para ibu mencuci pakaian sambil tertawa. Namun, setiap bulan purnama, beberapa warga bersumpah pernah melihat sekilas sosok perempuan berbusana putih berjalan di pematang sawah, menatap ke arah desa dengan senyum lembut sebelum lenyap bersama angin malam. Dan setiap kali itu terjadi, Ningsih hanya akan menatap langit sambil berbisik, "Selamat jalan, Raras. Semoga surga menjadi tempatmu menikah dalam damai." Malam itu, di kejauhan, terdengar tembang Jawa lembut mengalun sekali lagi. Bukan nyanyian duka, tapi tembang perpisahan. Lalu sunyi. Hanya angin yang berhembus perlahan, membawa wangi melati terakhir dari pengantin yang tak pernah dinikahkan. Beberapa bulan berlalu sejak malam perpisahan itu. Desa Kemuning kini benar-benar berubah. Tak ada lagi cerita seram, tak ada lagi jeritan di tengah malam, dan tak ada lagi aroma melati yang menandakan dendam dari dunia lain. Semua terasa damai. Warga mulai percaya bahwa arwah Raras telah benar-benar menemukan jalannya menuju ketenangan. Namun bagi Ningsih, kisah itu belum sepenuhnya berakhir, sebab masih ada janji yang belum ia tunaikan. Di tengah musim panen, Ningsih memutuskan untuk mengadakan selamatan kecil di rumahnya. Ia ingin mengenang Raras bukan sebagai arwah yang menakutkan, melainkan sebagai gadis manis yang dulu selalu tersenyum, bercita-cita menikah dengan kebaya putih, dan menari di bawah sinar bulan. Dengan bantuan warga desa, ia menyiapkan tumpeng, kembang setaman, dan sebuah kebaya putih yang disimpan di atas meja sebagai simbol kehadiran Raras. Sore itu, seluruh warga berkumpul di halaman. Anak-anak berlari sambil tertawa. Orang tua berbincang tentang masa lalu, dan suara gamelan kecil mengalun pelan dari rumah Pak Lurah. Suasana yang dulu dipenuhi ketakutan, kini berubah menjadi kehangatan. Bahkan, Ibu Warti datang, mengenakan selendang putih dan membawa sebuket melati segar. Wajahnya tampak damai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. "Ningsih," ucapnya lirih sambil meletakkan bunga itu di depan kebaya putih. "Hari ini, seandainya Raras masih hidup, mungkin inilah hari pernikahannya. Tapi aku tak lagi bersedih. Aku tahu dia sudah bahagia di sana." Ningsih tersenyum, menatap langit sore yang berwarna keemasan. "Ya, Bu, dan aku yakin dia melihat kita sekarang." Tepat ketika matahari mulai tenggelam, angin lembut berhembus melewati halaman. Lilin-lilin di sekitar tumpeng bergoyang kecil, dan aroma melati tercium kembali. Kali ini bukan menakutkan, melainkan menenangkan, seolah seseorang sedang lewat membawa pesan. Orang-orang yang hadir merasakan hawa hangat yang membuat dada mereka lega. Tiba-tiba, di antara bayangan senja, tampak kilasan cahaya lembut. Sosok perempuan berbusana pengantin putih muncul di ambang jalan desa. Raras. Namun kini, wajahnya bukan lagi pucat dan penuh kesedihan.
Kulitnya bersinar lembut, matanya hangat, dan senyumnya begitu tulus. Ia menatap ke arah kerumunan warga, lalu pada Ningsih dan ibunya. Tak ada seorang pun yang menjerit. Tak ada yang takut. Semua hanya terdiam dalam haru. Raras melangkah perlahan, gaun putihnya berkilau diterpa cahaya sore. Ia berdiri di depan meja, menatap kebaya putih yang dulu ia impikan untuk dikenakan di hari pernikahannya. Dengan lembut, ia mengangkat kebaya itu, lalu mengenakannya di tubuhnya sendiri. Seketika cahaya lembut menyelimuti seluruh halaman. Ningsih. Suaranya bergema lembut. Terima kasih karena telah menepati janjiku. Karena kau, aku bisa kembali mengenakan kebaya ini tanpa kesedihan. Air mata mengalir di pipi Ningsih. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan, Ras. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Raras menatap ibunya, tersenyum. Ibu, jangan menangis lagi. Aku sudah tenang. Doa ibu yang membebaskanku. Ibu Warti menutup mulutnya, menahan isak haru. Anakku, kau terlihat cantik sekali. Lebih cantik dari hari ketika aku menjahit kebaya itu. Raras mengangguk pelan. Kini aku harus pergi. Tapi jangan anggap ini perpisahan. Setiap kali melati mekar di halaman, itu artinya aku pulang sebentar untuk melihat kalian. Lalu, diiringi cahaya yang makin terang, sosok Raras perlahan menatap ke langit. Dari jauh, terdengar suara gamelan dan tembang Jawa halus. Tapi kali ini, nadanya bukan duka, melainkan bahagia. Ia menatap sekeliling satu kali lagi, tersenyum terakhir kalinya pada Ningsih dan ibunya, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang perlahan terangkat ke langit, menyatu dengan sinar senja yang keemasan. Ketika cahaya itu menghilang, kebaya putih yang tadi dikenakannya terlipat rapi di atas meja, meninggalkan wangi melati yang lembut. Semua yang hadir menunduk, berdoa, dan menangis bukan karena takut, melainkan karena haru. Malam pun tiba. Langit begitu jernih, bintang bertaburan, dan di tengahnya tampak cahaya bintang yang lebih terang dari lainnya. Ningsih menatapnya sambil berbisik. Selamat menikah di surga, Raras. Kau akhirnya menjadi pengantin sejati. Desa Kemuning tak lagi dikenal sebagai desa kutukan, melainkan desa yang diselimuti keberkahan. Setiap tahun, di tanggal yang sama, warga mengadakan Hari Pengantin Putih, sebuah peringatan untuk mengenang gadis yang pernah menebus dendam dengan cinta dan meninggalkan kedamaian bagi seluruh desa. Dan setiap kali melati bermekaran di halaman rumah Ningsih, angin malam selalu membawa